Prabu Arjuna Sosrobau, seri 273, Rama Bhargawa. Sementara itu di Keraton Mahespati, sang permaisuri Dewi Citrawati merasa sangat gelisah, terlebih setelah mendapat laporan dari prajurit jaga bahwa senjata pusaka, senjata cakra telah melesat terbang meninggalkan gedung pusaka. Seperti yang diperkirakan oleh para prajurit, jika senjata itu murca, pergi dengan sendirinya. Artinya sang Prabu Arjuna Sosrobau telah kehilangan sifat kandel, pusaka yang paling diandalkan. Bisa jadi pusaka itu kembali kepada sang pemilik, yang Bathara Wisnu. Namun jika senjata pusaka itu atas kemauan sang Prabu Arjuna Sosrobau, pasti ada sesuatu yang gawat yang memerlukan peran dari senjata pusaka tersebut. Jika hari itu sang Prabu Arjuna Sosrobau tidak kembali, ia harus membuka surat wasiat yang ditinggalkan oleh suaminya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan sang Prabu Arjuna Sosrobau. Demikian pula para garwa selir. Mereka sedang bergairah karena sikap dari sang Prabu Arjuna Sosrobau cerah ceria, namun tiba-tiba meninggalkan mereka. Para Nayaka Praja pun tidak ada yang tahu kemana sang Prabu pergi. Hanya 2 orang senopati yang tahu, namun mereka harus merahasiakan kepergian sang Prabu. Matahari telah bulat bersinar di ufuk timur. Sebentar lagi akan naik sejengkal. Rama Bhargawa telah duduk bersila di tengah tanah lapang di padang tandus. Ia berada di tempat di mana ia kemarin bertempur melawan Prabu Arjuna Sosrobau. Kapak hitam legam berukuran tak sewajarnya tergeletak di sisinya. Di sisi yang lain, gandewo yang sangat besar tergeletak pula. Sedangkan di punggungnya terselip panah pusaka yang sakti, panah Bhargawastra. Panah pusaka yang belum pernah ia pergunakan untuk melawan musuh. Musuh-musuh sebelumnya telah takluk sebelum ia menggunakan senjata pusaka panah Bhargawastra itu. Namun lawannya kini adalah seorang yang sakti mandraguna. Dalam olah kanuragan dan olah joyo kawijayan, mereka berdua tidak ada yang lebih unggul. Oleh karenanya, senjata pusaka masing-masing yang akan menentukan panah Bhargawastra dan senjata cakra. Rama Bhargawa pun tahu bahwa senjata cakra adalah senjata yang sangat sakti. Konon jika dihantamkan ke sebuah gunung, gunung itu akan runtuh. Dan jika dihantamkan ke lautan, lautan itu akan mendidih. Bahkan konon pula, senjata cakra itu mampu menutupi sang surya yang membuat bumi gelap gulita. Apalagi jika senjata cakra itu menghantam seorang titah Mayapada, pasti akan lebur menjadi abu. Bahkan para dewa pun tak ada yang sanggup menahan kedahsyatan senjata cakra tersebut. Selama ini, Prabu Arjuna Sosrobau juga belum pernah menggunakan senjata cakra itu untuk menundukkan lawan-lawannya. Karena tanpa menggunakan senjata cakra, lawan pun telah takluk. Bahkan ketika bertempur melawan Patihswanda pun, senjata itu tetap ia simpan. Demikian pula ketika melawan para senopati Alengkodiraja dan Prabu Rahwanaraja sendiri. Senjata cakra tetap ia simpan. Namun kini lawan Prabu Arjuna Sosrobau adalah Rama Bhargawa yang sakti mandraguna.
senjata cakra terpaksa ia keluarkan. Romo Bargowo segera berdiri ketika dilihatnya Sang Prabu Harjuno Sosrobau telah berjalan pelan mendekatinya. "Salam hormat Sang Prabu. Aku percaya Sang Prabu pasti tepat waktu. Matahari telah naik sejengkal seperti yang kita sepakati, Sang Prabu," sambut Romo Bargowo. "Salam hormat pula bagimu, Romo Bargowo, kekasih dewa. Aku beristirahat tak jauh dari padang tandus ini, sehingga sekarang telah menemuimu," sahut Prabu Harjuno Sosrobau. "Aku menyerahkan kepada Sang Prabu Harjuno Sosrobau apa yang akan kita lakukan pagi hari ini," berkata Romo Bargowo. "Seperti kataku sebelumnya, hantarkan aku ke Swargaloka. Hanya kaulah yang mampu menunaikannya," lanjut Sang Prabu Harjuno Sosrobau. "Yang akan terjadi adalah sebaliknya, Sang Prabulah yang akan membuka pintu Swargaloka bagiku," sahut Romo Bargowo. Bersambung. Watak seorang kesatria adalah mereka yang mampu dan mau menghormati dan menghargai orang lain, bahkan lawannya sekalipun.